والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد, yang kami muliakan alim ulama, guru-guru agama, para asatidz dan asatidzah, semua orang-orang tua kita yang sama-sama kita muliakan. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita berkumpul bersama-sama di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan kita berkumpul di tempat ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita dan memberikan kita pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Di bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia dibanding bulan-bulan yang lalu atau bulan-bulan yang sebelumnya. Andai kata kita beribadah di bulan Ramadan ini, kita dimiliki atau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ganjaran yang berlipat ganda. Kalau kita beribadah di bulan lain, satu kali ibadah Allah ganjar 10. Tapi kalau di bulan Ramadan, dari tingkatan 70 sampai 700 sampai tidak terhitung lagi Allah memberikan ganjaran, yaitu di bulan Ramadan ini. Maka para ulama, kalau setibanya bulan Ramadan, mereka itu tidak ada lagi luang dan waktu yang tidak bermanfaat. Mereka ulama fokus di bulan Ramadan ini hanya beribadah kepada Allah. Mereka ulama menegaskan di bulan Ramadan ini adalah iksau tilawatil Quran, banyak membaca Al-Quran. Di antara ulama contoh Imam Syafi'i bila sampai bulan Ramadan beliau mengkhatamkan 60 kali khatam Al-Quran. Bayangkan bagaimana malamnya, bagaimana siangnya beliau mengatur waktu sampai mengkhatamkan 60 Al-Quran, 60 kali khatam Al-Quran di bulan Ramadan ini. Bahkan bayangkan kalau kita membayangkan Abi Hanifah, ini bukan 60 lagi, tetapi adalah 120 kali khatam, 2 kali 4 dibanding Imam Syafi'i. Banyak ulama-ulama itu kalau sudah bulan Ramadan mereka beribadah kada kapalang tanggung lagi, dikuatkan. Bahkan di dalam kitab I'anatul Talibin Fathul Mu'innya itu dikuatkan sunnahnya muakkad. Pertama adalah memperbanyak sedekah di bulan Ramadan, memperbanyak sedekah. Apalagi kalau banyak-banyak bersedekah dengan keluarga kita, dengan istri kita, yang kita sedekahkan yang halal. Maka di bulan Ramadan ini kita disunahkan untuk berhias atau memperbanyak sedekah kepada istri kita, kepada anak-anak kita, dan memaluaskan rezeki kita kepada jiran
Ini pahala juga kadang kita duga-duga pahala. Rajin ke masjid setiap waktu. Maka ada hadis mengatakan di situ tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Kalau ulama mengatakan hadis ini adalah tidurnya yang bagaimana dikatakan ibadah. Pertama, orang ini menjaga sholatnya. Imbah subuh guring sampai waktu zuhur bangun, sembahyang dulu. Imbah itu guring pulang, sembahyang pulang asar. Imbah asar guring pulang maghrib bangun. Nah, ini dinilai ibadah. Tapi kalau guring dari subuh kada bangun maghribnya bangun, zuhur asarnya gimana? Ini bisa kada bernilai ibadah. Jadi yang dinilai ibadah itu orang yang tidur ingat dengan waktu kewajiban, ingat dengan waktu sembahnya. Jadi ibadah yang kada diduga. Yang ketiga, ibadah yang kada diduga adalah muka yang senyum kepada saudara-saudara seiman seperjuangan di dalam masjid, di dalam rumah, kepada istri bini. Kadang-kadang kita ini parut lapar nih, bawaannya bahasa sarik ya biasanya pantang. Jadi takut nih mana aku duit wakilah. Ini bawaan lapar nih, bawaan sarik. Aku nih pulang yang bini panyalau hari ini yang mana banyak ada tahu aja belanja ada ya. Buat sarik dia lapar nih. Jadi pahala yang tadi diduga itu senyum kepada saudara-saudara kita. Jadi ulama-ulama dahulu kalau memang ibadah bulan Ramadan ini menguatkan ibadah. Kayak Pak Ustadz ya, ibadah yang paling afdal di bulan Ramadan banyak bertakun itu baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Kayak Pak Ustadz ya, kami kan bisa baca Al-Quran. Kan ada di situ fadilah membaca Al-Quran. Andai kata orang itu kada bisa membaca Al-Quran tapi hafal qul huwallahu ahad, baca qul huwallahu ahad 3 kali sama yang menghatamkan Al-Quran. Apalagi yang membaca salawat 1000 kali sehari, membaca qul huwallahu ahad tadi tambahnya andai kata manusia, andai kata orang itu membaca qul huwallahu ahad 1000 kali, maka dosanya guguran, hilang dosanya, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari membaca qul huwallahu 1000 kali, maka orang ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian di dalam kitab Al-Qirtas ulama mengatakan al-mahsununa salasah. Ada 3 benteng yang bisa membentengi jiwa kita. Pertama adalah masjidun hisnun. Al-masjidu hisnun. Masjid itu adalah salah satu benteng kepada diri kita. Bagaimana bentengnya? Orang yang rajin pulang ke masjid kira-kira dicemooh, dibenci orang atau dipuji orang? Disangka orang baik, dipuji orang. Asal dia mencucuk tangan jadi masjid. Ini tulang ke masjid, sandal kawan hilang juga. Maka masjid ini ujar ulama adalah salah satu lambangnya masyarakat itu dermawan miskin. Lambangnya masyarakat itu akur. Apa ngarana?
artinya ramah-ramah masjid. Bila masjid itu baik, tinggi tingkat kedermawan masyarakat. Kalau orang itu banyak di masjid setiap sembahyang kewajiban, sembahyang 5 waktu banyak di masjid, berarti menunjukkan orang itu, masyarakat itu ramah-ramah. Tapi kalau ada masjid bertiga isinya tanda masyarakat itu ada akor, acara PHPI berebut, mana undang ini ya, mana undang ini berebutnya, ada akor. Yang masjid kuncinya masjid. Orang dahulu mengatakan ini kita ismi tarawih. Orang Bahari bercerita masjid itu kan dahulu ada kaum muda, ada kaum tua. Bila kubahnya mulai kaum tua aja. Bila kubahnya tuh 5 saja, perabung 5 kan. Diorang kaum muda itu. Ini kadang-kadang membedakan lagi bila banyak masyarakat itu masjid aman. Berarti menunjukkan orang itu baik-baik. Yang kedua adalah zikri hisnun, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hisnun, binting kepada diri kita. Kita banyak berzikir, apalagi di Indonesia di timbilahan kita ini banyak sudah zikir-zikir thariqah yang kita ketahui, ada samaniyah, ada qadariyah, naqsabandiyah. Tinggal kita aja yang mengamalkan. Ustaz, aku berzikir 100 kali sehari bagus, aku 3 kali aja bagus juga, tidak apa-apa ya. Ada yang bang zikir ya. Artinya zikir nafsi itu berarti zikir yang membaca mata. Yang ketiga adalah benteng kepada diri kita adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Jadi ujung-ujungnya Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran alamat selamat insya Allah. Santri penuntut ilmu kalau tidak membaca Al-Quran itu tidak bisa dikatakan santri pol. Orang dahulu ulama-ulama salaf kalau santri itu jarang membaca Al-Quran, bahkan kada dia itu membaca Al-Quran bisa membaca Al-Quran, jarang dia mau mengamalkan Al-Quran, maka orang dahulu tidak mau mengajarkan satu ilmu. Kecuali santri ini rajin mengamalkan Al-Quran, itu ulama salaf dulu. Ini santri hendak baca bisa, gak ada, gak rajin, gak ada, gak ajari kau ilmu. Kalau ulama dulu tidak, tering dulu, lihat dulu santri ini, siapa kualitas membaca Al-Quran. Makanya kami dulu kalau mondok, ujar guru-guru kami, asihkan dulu baca Al-Quran, hanya boleh tetap. Kalau kada pasih, jangan boleh dulu. Masyarakat bukan ilmunya dinilai, untuk ucapannya, bacaannya. Tiba kita ke kampung, pergi ke masjid atau musala, pasti seorang jadi imam. Bacaannya ambur-ambur, jadi cemoohan orang. Makanya santri-santri itu bacaan Al-Qurannya diburi. Itu kalau santri masyarakat Pak